Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Ingin Terkenal. Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya, Fani Paendong. Markus pasal 10 ayat 28 sampai 45. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya
dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, pertanyaannya buat kita, apakah yang kita minta kepada Tuhan sama dengan yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus? Apakah tanpa kita sadari permintaan kita sama dengan mereka memintanya kepada Tuhan Yesus? Mereka menginginkan kedudukan atau mereka menginginkan posisi yang nyaman dan terhormat. Namun Yesus menegurnya supaya mereka hendaklah menjadi seorang pelayan terlebih dahulu atas sesama mereka. Karena untuk menjadi terhormat, terkemuka, mulailah dari seorang menjadi pelayan. Dalam tulisan yang lain dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Banyak orang ingin sekali mengambil jalan pintas, mengambil cara yang instan untuk menjadi terkemuka, terkenal dan terhormat, tapi tidak mau melewati fase menjadi seorang pelayan. Padahal Yesus sendiri katakan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sungguh sangat bersuka cita dan berbahagialah kita ketika setiap orang-orang percaya mengetahui kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan bersama-sama saling menghormati, saling melayani satu dengan yang lain, tidak meributkan posisi kedudukan atas sesama kita, tapi mulailah menjadi seorang pelayan. Karena itu sifat dasar orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya akan memberi untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jika Anda dan saya ingin terkenal, mulailah terlebih dahulu untuk menjadi seorang pelayan. Karena dengan demikian, engkau dan saya dikenal dan dikenal oleh Tuhan Yesus. Amin.